Jadi kalau orang ini pakai baju koko, baju ustad, berfoto kami, ditengok orang tuh, jangan-jangan lebih ustad pula tentara tuh dari saya lagi. Bapak Ibu bangga tak dengan adanya orang berseragam polisi, tentara masuk masjid? Bangga. Saya terus terang sebagai ustadz, kalau udah ceramah saya tengok ada polisi, ada tentara, babinsa, babin kaptipmas masuk ke rumah Allah dengan seragamnya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, bangga sebagai seorang muslim. Betul. Tapi kalau dia masuk masjid udah letoy loy dengan menggeletarnya, apa yang bisa kita lakukan Pak Ustaz? Baca Yasin aja lah Pak. Malam ini kenapa Ustaz Abdul Somad ini berapi-api malam ini? Karena ada anak muda, ada ketua penggerak PKK, ada pejabat, ada polisi, ada tentara. Anak-anak muda nih mesti masuk tentara, mesti masuk polisi, mesti menjadi hakim, mesti menjadi jaksa, mesti menjadi dokter, mesti menjadi alim ulama, supaya dunia ini aman sentosa, terutama Deli Serdang tetap dilindungi Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Naiklah Abdul Somad khutbah Jumat, innamal khamru, khamar, narkoba, minuman keras, sabu-sabu, ganja, wal maisir, judi online, gaple, wal azlam, mengundi nasib. Selesai khutbah turun ke bawah, keluar jalan langsung orang main tuh, langsung orang laga ayam. Bisa saya ceramah di situ, ya ayyuhallazina kafaru? Mana bisa, dia muncung kau katanya. Tak bisa. Tapi kalau ada seragam polisi, tentara dengan pistolnya, tak perlu dengan suara menggelegar, tak perlu dengan tablik akbar, tak perlu dengan dalil, tak perlu dengan marah-marah, lemah lembut aja. Main ya, nanti ku cubit ginjal kalian. Itulah dakwah itu guys. Itulah dakwah itu. Dakwah bukan hanya sekedar ceramah, dakwah bukan tablik akbar, dakwah mengajak orang ke jalan Allah, amar ma'ruf nahi. Gimana mau nahi mungkar kalau tidak ada kekuasaan? Jadi jangan ejek orang yang tak pernah ceramah. Apa itu? Pulang dari Mesir tak pernah ceramah. Dia memang tak pernah ceramah, tapi dia berjuang di legislatif. Dia mengeluarkan perda, tidak boleh jual khamar, tidak boleh jual miras, tidak boleh pakai narkoba. DPRD provinsi, DPR RI di Jakarta Senayan, DPD, itu juga bagian dari dakwah. Tapi dakwahnya tidak dengan ceramah, dakwahnya dengan sidang, dakwahnya dengan perda, perbuk, peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati, pilpres, pilgub. Itu bagian dari demokrasi. Kita memang namanya Deli Serdang, tapi kita tidak lagi tinggal di kerajaan Deli, tidak di kerajaan Serdang. Dia tinggal sejarah masa lalu. Kita sekarang tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Pemimpinnya diangkat dengan demokrasi, dipimpin. Kalau ada pemimpin yang tidak cinta masjid, pemimpin yang mabuk, pemimpin yang sakau, pemimpin yang suka dangdut, pemimpin yang pezina, itu yang salah adalah yang memilih adalah orang yang di hadapan saya ini. Orang sholat memilih orang sholat, orang puasa memilih orang puasa, orang beriman memilih orang beriman. Itu adalah demokrasi. Paham? Jelas? Jamaah ini tetap paham. Kadang di tempat lain baru 30 menit udah menunduk orang tuh, saking penuhnya udah ilmu tuh. Apalagi ini karena udah buka puasa, sholat isya, habis sholat isya sholat tarawih,
habis sholat tarawih, sholat witir, jamaah masih tetap bersemangat. Ini menunjukkan imannya kuat, bergizi. Orang yang mengantuk dengar ceramah itu dua kemungkinan. Yang pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Tapi rasanya tak mungkin dia digoda setan, karena bulan puasa ini setan diikat kan. Hadisnya sahih itu. Tak percaya tanya sama anak-anak santri kita yang pakai sorban. Kenapa mereka bersorban? Karena bersorban itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka pakai jubah? Karena jubah itu sunnah Nabi. Yang bisa ikut, ikut. Yang tak mengikut, jangan mengejek. Kenapa orang bersorban berjenggot? Karena jenggot itu sunnah Nabi. Ustaz, kenapa tak berjenggot? Belum tumbuh. Jangan berkelahi gara-gara masalah ini. Yang pakai sorban sunnah. Ustaz, itu anak tahfiz. Kalau begini bentuknya, ini juz 30. Jangan salahkan, jangan diejek. Kalau mengejek sunnah Nabi itu dikhawatirkan hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tapi Ustaz Somad ada kami tengok bersorban, adalah. Cobalah buka handphone kalian. Tulis situ. Tulis saja di Google tuh UAS sorban. Nanti nampak aku bersorban. Bentar ya. Pula paketnya. UAS sorban. Enter. Nah, nampak? Nampak? Ada bersorban. Saya kalau di rumah pakai sorban. Pakai sorban sholat. Allahu Akbar. Bersorban sholat sunnah, berjubah. Nah, kenapa Ustaz tak bersorban di sini? Sedangkan berkepiah aja berkeringat kepalaku. Tapi mereka anak-anak yang luar biasa. Siapa yang khawatir dengan masa depan? Anak muda kita sudah hancur, kena LGBT, kena narkoba, kena zina, kena internet, kena drakor, kena K-pop. Tidak, dengan Deli Serdang masih ada pewaris para Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Jangan berkelahi masalah-masalah khilafiyah ini. Kau aku tengok sejak berjenggot sholat ini macam kambing ku tengok. Kau pikir dia tak punya mulut untuk membalas? Aku berjenggot kambing, kau tak berjenggot anjing. Nah, baru kau tahu. Kau pikir kau aja yang bermulut? Kau pikir kau aja yang bisa kasar? Jaga persaudaraan kita. Yang penting menutup kepala, pakai sorban, pakai peci, pakai lobe, pakai belangkon, pakai tanjak. Yang tak menutup tak apa-apa, tapi dengan menutup kepala sunnah. Yang pakai celana panjang bagus, yang pakai sarung bagus, yang pakai jubah bagus. Yang bercelana panjang sama berjubah sama bersarung jangan kelahi. Kalau kalian berkelahi, yang berkolor ketawa. Paham? Apalagi masalah khilafiyah, jangan diungkit, jangan dibangkit. Kalau mau buat kajian, menurut mazhab Syafi'i begini, menurut mazhab Hanafi begini, menurut mazhab Maliki, minta kepada guru saya Al-Mukarram Ustadz Amir Panatagama, Ketua Majelis Ulama Indonesia di Serdang, mintakan kajian fikih. Beliau fikih 4 mazhab khatam, karena digontor kita Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid di karya Imam Ibnu Rus. 4 mazhab. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Ini dalilnya, ini Qur'annya, ini sunnahnya, ini ijma'nya, ini qiyasnya, ini illatnya, ini hujjahnya. Khatam bagi mereka itu. Ini gara-gara telunjuk aja sampai berkelahi. Kok kenapa tak ke masjid? Pak Ustaz nggak bisa ke masjid, pusing kepalaku menengok telunjuk kawanku itu. Apa kau tengok? Siapa nyuruh kau nengok telunjuk dia? Mata kita menengok telunjuk kita, begitu bunyi hadisnya. Mata itu menengok tempat sujud,
Tapi waktu tasyahud mata menengok telunjuk. Yang ditengok itu telunjuk kita, bukan telunjuk dia. Apa telunjuk dia? Kalau telunjuk dia kau tengok tergoda kau untuk menangkapnya tuh. Tak ada dalil. Kalau terganggu betul pejamkan mata. Sekarang memang zaman ini zaman edan. Kadang di masjid-masjid ini lebih bagus kita memejamkan mata daripada membukakan mata. Saya pengalaman pribadi sholat di masjid pinggir jalan musafir, Allahu Akbar tuh mata. Pas dibukakan tengok depan, tertulis baju kaos. Susah, jangan bikin susah. Apa tak gini? Makanya dianjurkan ke masjid tidak pakai baju bertulis-tulis. Tengok bajunya polos-polos. Tapi yang bertulis pun jangan salahkan. Kok kenapa bertulis-tulis ini? Datang ke Masjid Agung pakai baju bertulis. Sementara itulah sholat dia pertama, baru aja taubat sore tadi. Kau kenapa pakai baju bertulis-tulis, pakai baju kaos, datang ke masjid? Kau pikir dia tak bisa mengamuk? Selama ini aku mabuk, kau kemana aja? Selama ini aku sakau muncung, kau diam. Sekarang aku sholat sekali pakai baju ini ribut kau. Ini untuk kau. Orang udah mau ke masjid itu udah alhamdulillah, astagfirullah, rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni Pak Ustaz, laki saya itu dari mulai subuh tadi sampai maghrib tidur terus. Sholatnya, sholat zuhur sama asar di jamak takdim. Kenapa di jamak bang? Aku mimpi musafir deh. Sekarang semakin masjid itu besar, semakin banyak kipas angin, makin banyak AC-nya, masjid makin ramai. Korban serangan Rusia ke Ukraina bergelimpangan. Terjadi itu di Deli Serdang? Enggak ada. Itu di planet lain itu. Di planet Mars, Neptunus, Merkurius, UFO. Adapun di Deli Serdang, kalau sudah siang Ramadan semuanya aktif, betul? Kecil aja bunyi betulnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Bulan Ramadan bukan bulan santai. Coba kita lihat perang Badar terjadi kapan? Beradar hari Jumat 2 Ramadan 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Pembebasan kota Makkah tahun 8 Hijrah, bulan Ramadan. Mesir berhasil mengusir Israel, bulan Ramadan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari merdeka, lahirnya bangsa Indonesia. 17 Agustus. Tapi orang lupa waktu mengerek bendera itu. Karena sedang puasa, Bung Hatta sedang puasa, yang menjahit bendera di malam Ramadan. Kenapa? Karena 17 Agustus 1945 jatuh pada tanggal 9 Ramadan. Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Belanda lari terbirit-birit, terpontang-panting pulang ke Amsterdam gara-gara teriakan orang yang berpuasa. Serang Belanda, Allahu Akbar, lari. Kalau orang kenyang mana bisa? Serang Belanda. Orang lapar itu tak takut dia mati. Makanya di Muqaddimah Preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 apa bunyinya?
atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kita merdeka karena para mujahid yang berpuasa tak takut mati karena Allah. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini adik-adik ini banyak yang punya medsos, ada yang punya FB, ada yang punya IG, ada yang punya YouTube. Potong video Ustadz Somad ini sedikit kecil-kecil, 1 menit masukkan ke TikTok, 5 menit masukkan ke Instagram, 10 menit masukkan ke YouTube. Kau bukan ustadz, kau bukan penceramah, kau bukan mubaligh, tapi boleh jadi kau dapat pahala lebih banyak daripada ustadz. Ustadz ceramah sekali, tapi yang kau share ditonton orang. Betul tuh Pak Ustadz, saya selalu ada video Ustadz susah share. Pernah kau dengar? Enggak, saya share aja. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendatangkan barokah insyaallah. Memang cantik